Horas, Shalom, adik-adik pra remaja. Sebelum kita memulai ibadah minggu hari ini, kita terlebih dahulu bersaat teduh. Saat teduh kita mulai. Marilah kita memulai ibadah kita dengan bernyanyi, Pujilah Tuhan Sang Raja. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan, hukum Taurat keempat dan artinya. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki dan perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari.
Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan Allah untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini ke hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Marilah kita membaca secara responsorial nas epistel di minggu ini yang terambil dari kitab 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 5. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya di dalam kehidupannya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom,
Selamat hari Minggu teman-teman pra remaja HKBP Sutoyo. Apa kabar? Semua sehat kan? Inang pendeta juga sehat dan sukacita lagi. Doa dan harapan ini semuanya sehat-sehat. Semangat ya. Baiklah. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati serta pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saya akan bacakan nats firman Tuhan pada ibadah minggu ini, tertulis pada Injil Matius pasal 13 ayat 3-9. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Teman-teman, ketika kamu mendengar firman Tuhan, bagaimana sikapmu? Apakah kamu serius, fokus, dan mengerti? Atau kamu mendengar tetapi pikiran melayang mau beli cakwe, atau mau cepat main game, atau sambil main HP, atau ngantuk? Ada-ada aja ya. Mengetahui sikap-sikap yang seperti itulah, melalui nats ini Yesus mau mengkritisi dan menyadarkan kita anak-anak Tuhan. Yesus mengajar, menyampaikan berita keselamatan. Ya, Yesus mempunyai berbagai cara. Ada dengan mengajar, melayani, membuat tanda mujizat dengan menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan lain-lain. Dan dalam mengajar juga, Yesus punya metode loh. Ada melalui perumpamaan seperti nats minggu ini. Karena menggunakan perumpamaan mudah atau gampang dimengerti oleh orang yang mendengarnya. Seperti nats ini. Yesus mengajar tentang kerajaan surga, memakai perumpamaan benih yang jatuh ke lahan yang berbeda-beda. Apakah firman Tuhan itu bertumbuh dan berbuah? Atau hanya numbuh tapi sebentar? Numbuh tetapi terganggu pertumbuhannya? Atau sama sekali tidak numbuh? Teman-teman pra remaja HKBP Sutoyo, dalam perumpamaan itu Yesus mengumpamakan bahwa penabur itu adalah Allah. Benih yang ditaburkan itu adalah firman Tuhan. Lahan atau tempat jatuhnya benih itu adalah hati orang yang menerima firman Tuhan. Dengan perumpamaan itu, ada 4 macam gambaran tempat jatuhnya benih, yaitu hati kita ketika mendengarkan firman Tuhan. Apa saja itu? Yang pertama, jatuh di pinggir jalan. Benih yang jatuh di pinggir jalan bisa diinjak orang sehingga tidak sempat numbuh. Burung-burung pun datang memakannya sampai habis.
Maksudnya, orang yang mendengar firman Tuhan, tetapi pikirannya melayang. Seperti istilah lama, masuk dari telinga kanan, langsung keluar dari telinga kiri. Karena apa? Ya, iblis dibiarkan bekerja mengganggu pikirannya. Dia ada ikut ibadah, tetapi tidak mendengar. Hanya pura-pura mendengar. Firman Tuhan itu tidak penting baginya. Jadi, firman Tuhan itu sia-sia didengar, tidak sempat numbuh di dalam hati dan pikirannya. Lalu yang kedua, benih jatuh di tanah yang berbatu. Tidak banyak tanahnya. Benih itu memang tumbuh, tetapi cepat layu dan menjadi kering kena terik matahari. Juga karena lapisan tanahnya tipis, jadi akarnya tidak kuat. Ini adalah gambaran orang yang mendengar firman Tuhan, kemudian dia langsung bergembira, tetapi tidak peka. Hanya senang mendengar, namun tidak dipahami. Maka, ketika ada persoalan yang dihadapi, langsung panik dan merasa kecewa. Bahkan bisa hilang harapan dan langsung meninggalkan Tuhan. Bahkan bisa menjadi murtad. Jadi sama saja, firman Tuhan yang didengarnya tidak menghasilkan apa-apa, sia-sia juga. Lalu yang ketiga, benih yang jatuh di tengah semak duri. Semak yang tumbuh semakin besar, semakin menghimpit pertumbuhan benih itu, sehingga benih itu pun mati. Ini adalah gambaran orang yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi saat yang sama dia khawatir. Dia hanya mau dan ingin mendengar firman Tuhan kalau cocok bagi dirinya, enak didengar, memuaskan perasaannya, tetapi tidak sungguh-sungguh melakukan firman itu. Dia mau mendengar firman Tuhan, tetapi lebih memilih apa kata Google, apa kata pengetahuan, atau keinginan hatinya saja. Sehingga firman Tuhan kehilangan kekuatan dalam hidupnya. Orang seperti ini lebih mengejar kenikmatan dunia daripada seturut dengan kehendak Tuhan. Keempat, benih yang jatuh di tanah yang baik, subur dan gembur. Benih itu tumbuh dengan baik, bahkan berbuah lebat. Ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan ada juga yang 30 kali lipat. Ini adalah gambaran orang yang mendengar firman Tuhan, didengar, dipahami, atau diaminkan, lalu dilakukan. Dengan kata lain, berakar, bertumbuh, dan berbuah, meskipun buahnya tidak sama banyaknya. Orang-orang yang seperti ini memberi hasil yang baik, ada kasih, damai sejahtera, sukacita, suka tenang. Firman Tuhan itulah yang menjadi kesukaannya dan yang merenungkannya siang dan malam. Itu bisa teman-teman baca pada Mazmur pasal 1 ayat 2. Firman Tuhan menjadi kekuatannya. Firman Tuhan menjadi pedoman, menjadi tolak ukur yang menggerakkan, yang menuntun, mengarahkan kehidupannya. Dan biasanya orang yang seperti ini hidupnya dibaharui selalu. Nah, teman-teman pra-remaja HKBP Sutoyo, dari keempat gambaran hati kita menerima firman Tuhan itu, yang mana dirimu? Mari kita koreksi diri. Gak usah menutupi diri. Namun, sesuai dengan minggu hari ini disebut Quasimodogenity, yang artinya seperti bayi yang merindukan air susu yang murni, yaitu ASI, air susu ibu, untuk mendukung tumbuh kembang dan kesehatan bayi dan mencukupi kebutuhan gizi harian si bayi. Demikian kita anak-anak Tuhan
yang membutuhkan firman Tuhan untuk tumbuh kembang rohani kita ini. Kebutuhan rohani kita menjadi orang percaya yang beriman. Maka setiap firman Tuhan yang kita dengar, baiknya harus seperti benih yang jatuh di tanah yang baik, di tanah yang subur dan gembur. Firman Tuhan kita dengar dengan fokus, konsentrasi, jangan main-main. Sungguh-sungguhlah pahami dan aminkan. Kalau tidak mengerti, bertanya ya. Bisa kok ditanya sama Amang Pendeta, atau sama Inang Pendeta, atau kakak-kakaknya. Mau kan? Kakak-kakak guru pra-remaja? Dan terutama minta tuntunan kuat kuasa Roh Kudus menolongmu. Lakukan dalam hidup keseharian. Firman Tuhan membuat kita kuat, kokoh, sekalipun virus corona masih reaktif. Firman Tuhan membuat kita mengerti akan maksud Tuhan di balik semuanya ini. Kita bisa sabar, tenang, meskipun di rumah saja. Stay at home. Beribadah di rumah, belajar di rumah, beraktivitas di rumah. Buang jauh-jauh rasa bosannya. Toh, kita juga pernah menyebut rumahku, istanaku. Ya, di istana berarti nyaman dan menyenangkan. Dengan firman Tuhan juga membuat kita berharap virus ini akan cepat berlalu. Setelah Yesus yang bangkit dari kematian yang kita rayakan pada Paskah lalu. Firman Tuhanlah kekuatan kita. Firman Tuhan yang menjadi kesukaan kita. Maktaikan dalam hatimu. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, syukur kami naikkan padamu. Kami masih sehat-sehat. Kami sudah beribadah meskipun di rumah kami. Engkau hadir di rumah ini, di tengah-tengah keluarga kami. Melalui firman-Mu, Engkau mengingatkan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan, mendengarkan firman-Mu dengan fokus, memahami, mengaminkan, dan menjadikan firman-Mu kesukaan kami. Firman-Mu saja pedoman kehidupan kami, supaya kami kuat selalu, terlebih memutus rantai virus corona ini. Tolong kami Bapa untuk dapat bersabar, dapat menjalani hidup dengan sukacita, damai bersama keluarga, sehingga tidak bosan di rumah. Sembuhkanlah bumi ciptaan-Mu ini dari virus corona. Kasihani kami Bapa, ampuni semua salah dan dosa-dosa kami. Amin. Kita tutup ibadah ini dengan sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sama-sama kita nyanyikan.